Hai. Di video kali ini, aku dan tim aku bakal ngepresentasiin tentang sistem akuntansi menggunakan Microsoft Access. Perkenalkan, kami dari tim PT Aca yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, dengan project manager kita yang bernama Aulia Zafira, dengan data collection kita yang bernama Alia Febriana, dan dengan data processing kita yaitu Maria Priscilla Sitanggang. Kita kolaborasi jurusan akuntansi kelas AK2E Politeknik Negeri Medan semester genap tahun ajaran 2023 sampai 2024. Proyek ini dibimbing oleh dosen pengampu kita yaitu Ibu Indri Ditisari, SE, MSI, dan praktisi dunia bisnis yaitu Bapak Andra O. Norman. Sebelum kita ke presentasinya, aku bakal ajak kalian kenalan dengan tim aku. Saya Aulia Zafira sebagai Project Manager dan calon profesional yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan jurusan akuntansi kelas AK2E yang lahir di Medan pada 11 Agustus 2006, berambisi menjadi akuntan profesional dan memiliki firma akuntan sendiri. Menyukai dunia bisnis dan investasi, suka membaca dan belajar hal baru. Calon profesional yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi kelas AK2E, lahir di kota Medan, tahun 2005, ingin mempunyai bisnis jasa keuangan sendiri seperti MNC Finance, suka nonton film action dan olahraga, suka es krim, tapi tidak suka air es. Perkenalkan, nama saya Alia Febriana sebagai Data Collection. Saya Maria Priscilla Sitanggang, calon profesional yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, kelas AK2E, lahir di Medan pada tanggal 14 Juni 2005. Ingin mempunyai agensi bidang bisnis dan ICT, menyukai dunia bisnis skincare dan suka belajar bahasa, suka bakso tapi tidak suka mie ayam. Saya bertugas sebagai data processing. Nah, ini dia. Yang pertama, kami akan mengenalkan gambaran umum perusahaan. Yang kedua, kami akan menjelaskan mekanisme dan kerangka tahapan. Yang ketiga, kami akan menampilkan proses kunjungan dan pengambilan data. Yang keempat, kami akan menampilkan perancangan akun, input data transaksi, dan pelaporan keuangan. Yang kelima, kami akan menampilkan analisis kinerja bisnis berdasarkan informasi laporan keuangan. Yang keenam, kami akan memberikan saran dan rekomendasi. Gambaran umum perusahaan PT ACA yang pertama, Rudolf Siagian adalah pemilik dari PT ACA. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa layanan timbangan dan sistem keamanan. Gambaran umum perusahaan PT ACA yang kedua, PT ACA didirikan oleh Tuan Rudolf Siagian pada 6 tahun yang lalu dengan modal awal 300 juta. Rata-rata nilai omset perusahaan ini adalah 60 juta per bulannya. Ada 14 orang pegawai yang aktif saat ini. PT ACA membuat laporan keuangan secara rutin tiap bulannya dengan sistem akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Mekanisme dan tahapan proyek. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ambil data, yang ketiga analisis dan pelaporan data, yang keempat persiapan, yang kelima olah data, yang keenam pemaparan hasil. Baiklah, saya akan melanjutkan topik pada tahap pengambilan data. Proses yang terjadi saat kunjungan dan melakukan pengambilan data. Pertama, respon pemilik terhadap pendekatan yang dilakukan terkait proyek ini baik. Kedua, pemahaman terhadap model bisnis jasa layanan timbangan. Model bisnis jasa layanan timbangan melibatkan penyediaan layanan pengukuran berat dan panjang kepada pelanggan. Ini bisa mencakup timbangan retail, timbangan industri, atau layanan pengukuran lainnya. Pemilik usaha dalam model ini biasanya mendapatkan keuntungan dari biaya layanan dan potensi penjualan tambahan melalui komisi atau bonus. Ketiga, data yang dapat kami ambil dari perusahaan tersebut adalah kas harian, kas bank, dan daftar piutang.
Dan terakhir adalah, tim kami telah mengambil dokumentasi berupa foto bersama bagian yang memegang administrasi perusahaan. Pada slide ini menunjukkan foto dokumentasi ambil data. Tahap perancangan akun, input data transaksi, dan pelaporan keuangan. Di tahap ini telah dihasilkan beberapa entitas data sebagai berikut. Pertama, daftar akun. Kedua, daftar saldo awal. Ketiga, daftar jurnal. Keempat, buku besar kas. Kelima, daftar neraca saldo. Keenam, neraca. Dan terakhir, laba rugi. Pada slide ini kita dapat melihat daftar akun dari PT Aca. Berikutnya, kita dapat melihat daftar saldo awal dari PT Aca. Kemudian, kita dapat melihat daftar jurnal transaksi pengeluaran kas dari PT Aca. Berikutnya, kita dapat melihat daftar jurnal transaksi penerimaan kas dari PT Aca. Kemudian, kita dapat melihat daftar jurnal transaksi pengeluaran kas dari PT Aca. Selanjutnya, kita dapat melihat daftar jurnal penyesuaian dari PT Aca. Pada slide ini menunjukkan buku besar kas dari PT Aca. Di slide selanjutnya, kita dapat melihat neraca saldo dari PT Aca. Berikut kami menampilkan laporan laba rugi PT Aca periode 31 Juli 2023 yang mendapatkan laba bersih berjumlah Rp60.653.792.000. Slide ini kami menampilkan neraca PT Aca pada bulan Juni 2023. Selanjutnya, paparan analisis kinerja bisnis. PT Aca adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa timbangan dan sistem keamanan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018. Perusahaan jasa ini berada di Kota Medan dan memiliki 14 orang karyawan. Pada analisis tim kami, menyimpulkan bahwa di periode ini PT Aca mempunyai pendapatan sebesar 185 juta, beban operasional sebesar 9.058.500, beban administratif sebesar Rp113.536.408 dan beban pajak dan depresiasi sebesar Rp1.751.300. Pada analisis tim kami menyimpulkan bahwa PT Aca telah menunjukkan kinerja keuangan yang baik selama tahun 2023. Perusahaan ini memiliki beberapa kekuatan yang dapat membantunya untuk terus bertumbuh dan berkembang di masa depan. Namun, perusahaan ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Baik, selanjutnya ada saran dan rekomendasi untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis dari usaha jasa yang telah dianalisis informasi akuntansinya. Saran dan rekomendasi. Sebelumnya, saya akan baca kelebihan dan kelemahan dari jasa layanan timbangan ini. Yang pertama ada akurasi. Jasa layanan timbangan memberikan hasil yang sangat akurat, memungkinkan pengguna untuk mengukur berat dengan presisi tinggi. Yang kedua, fleksibilitas. Jasa layanan timbangan dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi, seperti di rumah, toko, atau tempat kerja. Kemudian saya akan baca kelemahan jasa layanan timbang. Kelemahan jasa layanan timbang. Yang pertama itu ketergantungan. Pengguna mungkin menjadi terlalu bergantung pada layanan timbangan dan tidak belajar teknik pengukuran sendiri. Sarannya, menyediakan instruksi yang jelas dan mudah dipahami tentang cara menggunakan layanan timbang agar pengguna dapat dengan mudah mempelajari teknik pengukuran sendiri.